A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, teman-teman yang saya banggakan, dan adik-adik yang saya cintai. Insyaallah malam ini kita melanjutkan serial pahlawan di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang kita akan pelajari, kita akan cerita, berkisah, dan mudah-mudahan ada hikmah di balik kisah yang bisa kita ambil jadi bekal amal soleh di hidup kita sehari-hari insyaallah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kisah Khalid bin Walid. Kisah Khalid ini kisah yang panjang. Kalau dibuat panjang bisa panjang, kalau dibuat ringkas bisa ringkas. Hari ini, malam ini insyaallah kita akan membahas kisah Khalid di pertarungan beliau yang terakhir. Bahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang sosok Khalid di perang Mu'tah, ya. Perang Mu'tah itu di zaman Rasulullah SAW. Sementara perang Yarmuk itu di zaman Umar bin Khattab. Akhir Abu Bakar, awal Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah selalu dipakai Khalid bin Walid. Meninggal Rasulullah SAW, naik Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar, di zaman Abu Bakar banyak gerakan murtad. Di antara yang dikirim oleh Abu Bakar menjadi komandan, Khalid bin Walid. Ada 11 pasukan dikirim oleh Abu Bakar, di antaranya pasukan Khalid bin Walid. Selesai masalah orang-orang murtad di Jazirah Arab, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid ke Irak dengan sahabat tabi'in. Muthanna bin Harithah dikirim ke daerah Irak. Irak itu Persia dulu. Sementara yang dikirim ke Syam, Abu Bakar mengirim ke Syam 4 pasukan. Ini sebagai muqaddimah sebelum perang Yarmuk. Yarmuk teh di mana sih? Ulah dituin Ciberem lah pokoknya. Supaya Yarmuk itu adanya di Syam. Khalid dikirim ke Irak. Yarmuk adanya di Syam. Jarak antara Irak dengan Syam itu kurang lebih untuk pada zamannya butuh waktu sekitar 1 bulan. Perjalanan yang normal butuh waktu sekitar 1 bulan kalau lewat jalan yang subur. Ala kulli hal, Abu Bakar mengirim Khalid ke Irak. Dikirim ke Irak untuk penaklukan di Persia, Ubullah, Nidar, dan seterusnya lah, perang-perang Khalid bin Walid di sana. Kita skip perang-perang ini. Dan ke Syam, Khalid bin Walid mengirim 5 pasukan dengan 5 komandan. Satu, ini kalau kita melihat nama-namanya unik. Kenapa unik? Karena nama-nama ini kita nggak bayangkan dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Satu, Yazid bin Abu Sufyan. Yazid anaknya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Sahabat. Tapi dulu Abu Sufyan itu min alad di a'dair Rasul, di antara musuh bebuyutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun jadi musuh Nabi sejak di Mekah sampai hijrah. Yang mimpin perang Uhud Abu Sufyan, yang mimpin perang Khandaq Abu Sufyan. Tapi yang namanya hidayah, ya Allah yang tahu. Abu Sufyan yang dulunya memusuhi, akhirnya masuk Islam. Di akhir hayatnya Rasulullah, waktu Fathu Mekah, anaknya masuk Islam juga.
Jadi jangan pernah menutup pintu hidayah lah intinya. Karena setiap orang punya masa lalu dan juga punya masa depan. Umar yang sekarang ada di samping Rasulullah, dulunya adalah orang yang mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jangan pernah merasa aman dengan ending hidup. Mungkin sekarang tukang ceramah kemana-mana, akhir hayatnya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah insyaallah. Amin. Yang kedua, satu, Yazid bin Abi Sufyan dikirim oleh Abu Bakar dengan jumlah pasukan 6.000 orang ke Damaskus, Suriah, Syam, ini Syam. Yang kedua, Syurahbil bin Hasanah 6.000 orang ke Jordan, Urdun. Yang ketiga, Amr bin As. Masih ingat Amr bin As? Yang masuk Islam bareng dengan Khalid bin Walid. Di zaman Abu Bakar menjadi komandan 7.000 prajurit di Palestina. Nama yang terakhir Abu Ubaidah yang berikutnya, yang keempat Yazid, Syurahbil, Amr, Abu Ubaidah. Siapa Abu Ubaidah? Ada Abu Ubaidah sepupunya Nabi, Abu Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kalau Abu Ubaidah ibn Harith itu wafat di perang Uhud. Perang Badar, yang perang tanding itu. Ali, Hamzah dengan Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidahnya bukan Abu Ubaidah ibn Jarrah, tapi Abu Ubaidah ibn Harith. Tiga-tiganya saudara Nabi, sepupu, paman, dan sepupu Nabi. Abu Ubaidah ibn Jarrah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian yang terakhir, ini yang dahsyat, Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal jadi komandan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam. Bapaknya Fir'aun. Abu Jahal itu Fir'aun umat ini, kata Rasulullah. Fir'aunu hadhil ummah. Ternyata yang bapaknya Fir'aun saja bisa saja keluar keturunannya yang jadi sahabat, bahkan jadi komandan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Total pasukan di 5 pasukan ini jumlahnya 26.000. Masing-masing 6.000, 7.000, 5.000, 9 dan seterusnya 2.000. Belum? Silam, alhamdulillah. Di Syam mereka menghadapi Romawi. Syam ada Romawi, di Irak ada Persia. Tapi Abu Bakar melihat ternyata 5 pasukan yang dipimpin oleh 5 komandan ini belum menghasilkan hasil yang diharapkan, gak maksimal hasilnya. Siapa solusinya? Solusinya pedang Allah pasti. Solusinya pedang Allah. Abu Bakar kemudian nulis surat ke Khalid bin Walid. Dari Abdullah bin Abi Quhafah kepada Khalid bin Walid, kalau engkau menerima surat ini di Irak, maka segera engkau berangkat dari Irak menuju ke Syam, karena saudara-saudaramu di Syam itu dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Segera menghadap ke Syam, dan kalau engkau sudah selesai di Syam, segera kembali ke Irak untuk melanjutkan tugasmu di sana. Kalimat terakhirnya ini yang luar biasa dari Abu Bakar. Wala yadkhulannakal ujbu fatakhsar wa tukhzal. Dan jangan engkau merasa, jangan masuk ke dalam hatimu ujub, merasa bangga, urang nu pangka pakena ku Abu Bakar. Wala yadkhulanna 'alaikal ujbu fatakhsar wa tukhzal. Dan jangan engkau merasa bangga, ujub, saya yang paling hebat, saya yang paling kepake, saya yang paling berguna, saya yang paling pintar, saya yang paling jagoan, saya yang paling saya, maka engkau akan kalah dan engkau akan dihinakan, engkau akan terhina. Abu Bakar ngirim surat, diterima oleh Khalid. Kata Khalid ke Muthanna bin Harithah, kita bagi jadi 2 pasukannya. Di Irak saat itu ada 20.000 pasukan. Kata Khalid bin Walid, Muthanna kita bagi jadi 2. Di situ ada sedikit tarik ulur antara Muthanna dengan Khalid bin Walid. Si Fulan jadi anggota saya. Kata Muthanna, enggak, si Fulan jadi anggota saya. Di antara mereka ada 1 orang yang rebutannya itu makin rame, makin hangat, antara Khalid dengan Muthanna. Ini buat saya, enggak, ini buat saya. Si Fulan buat saya. Orang yang kapasitasnya, kata Rasulullah, la sautul qaqa khairun min alfi syakhs. Qaqa bin Amr. Jarang mungkin kita mendengar sahabat ini. Sahabat qaqa. Alif lam qaf ain. Qaf alif ain, qaf alif ain. Al qa. Eta.
Al-Qa'qa' bin Amr. Jarang mendengar nama ini tapi dahsyat. Pernah dalam satu kesempatan ada sahabat yang minta dikirim bantuan. Khalid kalau saya nggak salah, Khalid bin Walid di zaman Abu Bakar sebelum penaklukan ini, sebelum penaklukan Yarmuk, Khalid bin Walid ngirim surat, tolong kirim bantuan, kami membutuhkan bantuan tentara cadangan. Diterima suratnya oleh Abu Bakar, dikirimnya cuma satu orang. Siapa dia? Qa'qa' bin Amr. Kata Abu Bakar, kata Khalid, saya minta bantuan tapi kok dikirimnya cuma seorang. Qa'qa' ngasih surat ini dari Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tidak akan kalah pasukan yang di situ terdapat Qa'qa', karena Qa'qa' satu orang tapi berkualitas seperti 1000 orang. Satu suaranya sama seperti 1000 orang. Namanya mungkin antik di telinga kita, tapi dahsyat. Dan ini jadi tangan kanannya Khalid bin Walid. Kemana-mana pokoknya harus ada Qa'qa'. Soulmate-nya Khalid bin Walid. Di situ rebutan. Kata Musanna, Qa'qa' jang saya, Alim jang saya, Qa'qa'. Rebutan sampai kata Khalid bin Walid, enggak, pokoknya Qa'qa' untuk saya, kalau enggak ini enggak akan berhasil perjalanan kita. Singkat cerita, Musanna kemudian menyerah, diberikan Qa'qa' bin Ammar ke Khalid bin Walid. Suratnya, isi suratnya minta segera ke Syam, bergabung dengan pasukan-pasukan yang sudah ada di Syam dalam waktu yang singkat, secepat-cepatnya. Mereka dalam kondisi mengkhawatirkan kalau nggak segera dibantu, khawatir kalah dan seterusnya. Karena Rum pasukannya sangat banyak. Khalid bin Walid kumpulkan pasukan, 10.000 pasukan Khalid bin Walid disiapkan. Kata Khalid bin Walid, kita akan pergi ke Syam. Tapi Abu Bakar minta kita segera datang ke Syam. Hanya perjalanan butuh waktu 1 bulan. Butuh waktu 1 bulan. Sementara di sana saudara kita sedang membutuhkan. Kata komandan-komandannya, terus apa saran wahai Khalid? Kata Khalid bin Walid, Khalid bin Walid akhirnya mencari seorang guide. Ketemulah namanya Rafi' bin Umairah. Rafi' bin Umairah. Kata Rafi', Khalid, saya pernah dari Irak ke Syam lewat jalan padang pasir, itu hanya sekitar 15 hari sampai. Tapi nggak ada air selama 5 hari. Ayakeneh. Masih ada. Perjalanan lewat padang pasir memang lebih cepat 2 kali lipat, tapi nggak ada air. Ada air itu pun setelah 5 hari perjalanan, dan saya sudah pernah melakukan perjalanan itu 30 tahun yang lalu dengan ayah saya. Duka ya nama siga kumaha, pokoknya nama 30 tahun yang lalu ayah jalan nate. Kata Khalid bin Walid, kamu pernah? Pernah. Kata Khalid bin Walid, kita lewat jalan sana. Kata Rafi' bin Umairah, tapi saya nggak mau ngambil resiko. Kata Khalid bin Walid, memang mustahil lewat jalan situ? Kata Rafi', enggak mustahil, cuman perjalanannya susah. Kata Khalid bin Walid, selama tidak mustahil kita lakukan. Dan Khalid bin Walid kemudian mengutip satu hadis Rasulullah SAW. Apa kata Khalid? Ini hadis lengkapnya itu tentang majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah dan seterusnya. Mungkin sering kita mendengar hadis ini. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah membaca ayat Allah, kemudian yatadarasun, saling mempelajari, illa nazalat alaih dan seterusnya. Baca hadis sebelumnya atau lengkap hadisnya dari awal. Hadisnya bunyi, man naffasa an mu'minin kurbatan naffasallahu anhu kurabahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesulitan orang mukmin, maka Allah akan mengangkat kesulitannya di hari kiamat. Awal hadisnya. Man satara an mu'minin satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Sampai di tengah hadisnya begini. Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan berada untuk menolong seorang hamba kalau seorang hamba dia sedang dalam menolong saudaranya. Allahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu masih menolong saudaranya. Kata Khalid bin Walid, kita pergi ke Syam untuk menolong saudara kita, maka pasti Allah akan menolong kita. Yang menjanjikan bukan Khalid, tapi yang menjanjikan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq di usianya terakhir sebelum beliau mengirim surat ke Khalid bin Walid untuk berangkat dari Irak menuju ke Syam, beliau
mengucapkan satu kalimat yang luar biasa tentang sosok Khalid bin Walid. Kata Abu Bakar As-Siddiq, la'unsiyanna rum wasawisa syaitan bi Khalid bin Walid. Saya akan buat bangsa Romawi lupa dengan bisikan syaitan dengan sosok Khalid bin Walid. La'unsiyanna rum wasawisa syaitan bi Khalid bin Walid. Seolah kalau Khalid itu sudah ada di Syam, orang Romawi mereka sudah tidak lagi bisa dibisiki oleh syaitan. Itu sosok Khalid ditakuti oleh satu imperium Romawi. Setan nggak akan bisa membisiki orang Romawi kalau di situ ada Khalid. La unsiyanna rum wasawisa syaitan bi Khalid bin Walid. Di antara ciri orang soleh, kalau melihat wajahnya saja itu bikin kita ingat Allah, lupa dengan syaitan. Melihat wajahnya langsung ingat surga, ingat akhirat, bukan utang. Ala kulli hal. La unsiyanna rum wasawisa syaitan bi Khalid ibn Walid. Saya akan buat orang Romawi lupa dengan bisikan syaitan dengan sosok Khalid bin Walid. Kirim surat berangkat ke Syam sampai kemudian dibagi dua. Kata Khalid, siapa yang pernah jalan dari Irak ke Syam dengan jalan yang tercepat? Kata Rafi' bin Umairah, saya pernah, tapi 30 tahun yang lalu. Kata Khalid, kita lewat jalan situ. Kata Rafi' bin Umairah, 5 hari perjalanan kita nggak akan pernah menemukan air. Kata Khalid bin Walid, mustahil kita berjalan? Nggak mustahil, karena dulu saya pernah. Kalau begitu kita lewat sana. Komandannya banyak yang khawatir. Kata Khalid bin Walid dengan hadis tadi, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Jadi turunnya bantuan dari Allah itu tergantung sejauh mana kita membantu saudara kita. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Oke, berangkat, siap. 10.000 berangkat. Kalau sendirian nggak apa-apa. Ini masalahnya tanggung jawab 10.000 nyawa di tangan Khalid bin Walid. Berangkat, bismillah. Tapi iman juga dengan usaha. Apa usahanya? Khalid bin Walid ini luar biasa, dahsyat. Perjalanan 15 hari, padang pasir dan sumber mata air 5 hari. 5 hari baru ada. Itu pun kalau masih ketemu. 5 hari. Kata Khalid bin Walid, onta-onta dibuat lapar dulu. Dibuat lapar. Setelah dibuat lapar, onta-ontanya kemudian dikasih makanan. Makanan yang agak kasar, daun-daun yang agak kasar, supaya makin haus. Setelah makin haus baru dikasih air minum. Ini sebelum perjalanan. Jadi minumnya kalau segut mau makanan apa? Nah, nyakitulah kerupuk, gorengan dan seterusnya. LGBT pokoknya nama. Lontong gehu bala-bala tem. Semuanya disuguhkan ke ontanya. Ontanya. Ala kulli hal. Setelah itu kemudian ontanya minum sampai punuknya penuh. Beberapa onta-onta yang disiapkan untuk dimakan dalam perjalanan itu dibuat supaya mereka minum yang banyak. Jadi di punuknya banyak air dan mereka setelah itu kemudian mulutnya ditutup. Berangkat dengan persiapan air yang seadanya. Berangkat mereka, 1 hari masih aman, 2 hari masih aman, 3 hari sudah mulai kelihatan capek dan ontanya juga sudah mulai ada yang kehausan. Onta-onta tadi kemudian disembelih, air yang ada di punuknya dikasih ke onta yang lain. Ke onta yang lain untuk minum lagi. Bukan untuk orang, tapi untuk onta lagi. Jadi untuk onta lagi. Nggak pernah strategi ini dipakai oleh orang lain kecuali Khalid bin Walid saat itu. Mulai oleh Khalid bin Walid. Ontanya disembelih, kemudian daging ontanya dimakan, sisa airnya yang masih ada di punuknya kemudian dikasih ke onta-ontanya. Karena nggak ada sumber air lagi kecuali yang ada di sana. Sementara nasib orang-orang prajuritnya Khalid bin Walid itu mereka nggak bisa minum, makan bisa, minum nggak bisa. Mereka jalan, kata Khalid begini. Ini hari keempat, kata Khalid, di hari keempat itu alaikum bisamt. Kalian semuanya harus diam, jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, jangan banyak bergerak, jangan banyak beraktivitas yang akan menyedot energi. Sebisa mungkin energinya dihemat-hemat, diam semuanya. Kecuali satu, kalau kalian mau mengucapkan sesuatu,
ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari mana Khalid mengambil zikir ini? Dari mana Khalid beristidlal, berdalil dengan kalimat ini? Dari mana Khalid beliau mengajarkan para sahabat dan tabi'in saat itu? Dari ayat Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah, dalam surat Ali Imran ayat 174 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Ali Imran 173. Ada orang-orang yang mengatakan kepada para sahabat, para sahabat, kalian harus takut, tuh orang-orang musyrik mereka sudah siap-siap, kalian harus takut ke mereka, khawatirkan mereka. Yang terjadi, orang beriman malah semakin nambah imannya. Fazadahum imana, di saat mereka menghadapi rasa takut, mereka mengucap kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini turun memang di zaman Rasulullah, tapi Khalid memahami kita juga dalam kondisi yang sama, ada ketakutan, kita menghadapi kematian, memang bukan menghadapi musuh tapi padang pasir, dan tanggung jawabnya 10.000 nyawa di belakang. Kata Khalid, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, jangan banyak bicara, jangan banyak bergerak, kurangi aktivitas, kurangi energi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di ayat 174, fanqalabu bi ni'matin minallah, yang tadinya mereka takut berubah mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah, wa fadlin, dan keutamaan, lam yamsashum su, seolah mereka tidak mendapatkan keburukan sedikit pun, wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Khalid semua, ia komandan perang juga, ia dai juga, ia ahli Quran juga. Meskipun Khalid itu tidak seperti sahabat yang lain yang memberi fatwa banyak, tapi setidaknya Khalid itu kalau sudah hafal beberapa ayat Al-Quran, mengaplikasikannya itu dahsyat luar pas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Hari keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selama 1 hari. Hari kelima, dipanggil Rafi' bin Umairah. Rafi', sini. Kita sudah 5 hari perjalanan. Mana sumber mata air? Kata Rafi', Khalid, saya lewat sini 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Tolong bayangkan kalau kita jadi prajuritnya Khalid saat itu. Kemarin kata Khalid, Allah akan menolong kita selama kita menolong saudara kita. Sekarang sudah 5 hari masih belum ketemu air. Kira-kira bakal ngabalikin ke Khalid? Anak tuh Khalid cenah bakal ditolong ku Allah. Nepi ka ayeuna can keneh aya wae cai. Kumaha ieu teh? Buah hadisna doib meureun. Dan seterusnya. Karena hadisnya sahih, riwayat Muslim ya teh. Ala kulli hal. Kata Rafi, 30 tahun yang lalu saya lewat sini. Yang saya ingat, kata Rafi, yang saya ingat sumber mata airnya itu ada di antara 2 pohon korma. Tapi 30 tahun yang lalu pohon korma. Kata Khalid ke 10.000 prajurit, cari pohon korma. Di padang pasir, cari pohon korma. Sampai akhirnya seluruh prajurit, 10.000 prajurit itu nyebar karena kata Rafi' bin Umairah, pokoknya setelah 5 hari. Dicari setelah 5 hari, sampai akhirnya ada pasukan yang menemukan di sini. Semua datang ke sana, ternyata sumber airnya masih ada. Tolong bayangkan kira-kira mentalitas prajurit dan keyakinan prajurit ke Khalid bin Walid seperti apa? Kata mereka, sadaqa Rasulullah. Sadaqa Rasulullah. Rasulullah benar. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah pasti bakal nolong selama orang masih nolong saudaranya. Akhirnya dari sumber mata air itu mereka berbekal, semuanya disiapkan lagi. Berangkatlah mereka sampai mereka ke Syam dalam waktu yang tidak disangka-sangka, 15 hari. Padahal orang Syam sudah sebulan lah
Sebulan. Ternyata nyampe dalam waktu lebih cepat. Sampai, tadi siapa saja? Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasanah, Amr bin As, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, yang terakhir Abu Ubaidah. Siapa yang paling senior? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islamnya tahun ke-6 Hijriah. Kita pernah cerita setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid baru masuk Islam. Perjanjian Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah itu berarti 19 tahun setelah diangkat jadi Nabi. Sementara Abu Ubaidah senior, awal-awal. Kata Abu Bakar dalam suratnya tadi, segera pergi ke Syam. Mereka sedang membutuhkan wa inni uayyinuka qaidan 'alal jaish, dan saya menunjuk engkau sebagai komandan untuk seluruh tentara. Berangkat Khalid sampai ke Syam, ketemu dengan semua komandan, ketemu dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah senior, Khalid junior. Bedanya 19 tahun masuk Islam nate. Apa kata Khalid bin Walid? Abu Ubaidah. Adab Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah dan adab Abu Ubaidah ke Khalid bin Walid. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, demi Allah, kalau bukan karena Abu Bakar yang nyuruh saya jadi komandan, saya nggak berani untuk jadi komandan buat Anda. Apa kata Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah, Khalid, saya tahu engkau lebih pandai, lebih pintar dalam urusan perang dari saya. Engkau lebih pantas untuk jadi komandan daripada saya. Yang satu tawadhu, yang satu juga tawadhu, dua-duanya. Datang Khalid dengan adabnya, dengan tawadhunya ke Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dengan tawadhunya mengatakan, engkau lebih berkompeten, engkau lebih jago, engkau lebih lihai dalam berperang. Singkat cerita, kumpul 5 komandan tadi dengan Khalid bin Walid. Karena Khalid yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, kata Khalid bin Walid, izinkan saya untuk mengubah ulang strategi kepengurusan dan seterusnya. Apa yang dilakukan Khalid? Tadinya pasukan itu terpisah-pisah, 6.000, 6.000, 7.000, 5.000 dan seterusnya. Kata Khalid, gabung semua pasukan. Kita buat sayap sebelah kanan dipegang oleh Syurahbil bin Hasanah dan Amr bin As. Sayap sebelah kiri dipegang oleh Yazid bin Abi Sufyan. Di tengah-tengah dipegang oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan saya yang jadi komandan utama untuk kita semua. Selesai sampai sini? Enggak. Kata Khalid bin Walid, ini persiapan total jumlah kaum muslimin berapa? Di Syam tadi sudah ada 26.000. Datang Khalid bin Walid 10.000, total 36.000. Berapa jumlah orang Romawi? Kalau bukan karena sudah ditulis di buku-buku sirah, saya juga gogodeg lah kalau bahasa Sunda, nanti geleng-geleng kepala, kok bisa ya 36.000 melawan 240.000. Barangkali nanti ada yang bertanya atau penasaran, Ustaz, naon referensinya? 1, Ibnul Athir. Ibnul Athir, beliau bikin kitab namanya Usudul Ghabah fi Tamyizis Sahabah. Usud artinya singa, jamak dari kata asad. Usudul Ghabah, singa hutan, fi Tamyizis Sahabah, untuk mengenal para sahabat, ditulis oleh Ibnul Athir. Atau Al-Isa'ah, Usudul Ghabah ditulis oleh Ibnul Athir, Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah ditulis oleh Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar. Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Dan ada yang lebih kekinian, jenderal yang mempelajari Khalid bin Walid, jenderal. Ini saya saran, punten saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesianya, ini yang bahasa Arabnya. Jenderal orang Pakistan, jenderal Pakistan mempelajari Khalid bin Walid, akhirnya nulis buku. Judul bukunya, saya catat, saya juga masih membaca buku ini karena belum selesai. Bukunya lumayan tebal, pakai bahasa Arab. Al-Abqariyah, Al-Askariyah, wa Sayfullahil Maslul, Jenderal Akram namanya. Abqariyah, Askariyah, kecerdasan militer, wa Sayfullahil Maslul, dan pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid, ditulis oleh Jenderal Akram.
Rasanya kalau Khalid bin Walid ditulis oleh jenderal itu lebih asyik. Lebih asyik karena perpaduan antara zaman dulu dengan zaman sekarang dipelajari ilmunya. Kita bacanya juga walaupun kita bukan latar belakang militer. Oh, hebatnya ternyata luar biasa, dahsyat. Yang ketiga, ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad. Abbas Mahmud Al-Aqad, orang Mesir, judul bukunya Abqariyah Khalid, kecerdasan Khalid. Kalau bukan karena ditulis di buku-buku sirah yang menulis 36.000 versus 240.000. Kata Khalid bin Walid, kita nggak bisa misah-misah begini 6.000. Kita gabungkan dulu. Setelah digabungkan kemudian kanan, tengah, kiri. Kata Khalid, setelah itu kanan, tengah, kiri. Di sebelah kanan sayap kanan dibagi jadi 1.000 di kanan. Di tengah 1.000 di tengah. Sebelah kiri 1.000. Sudah dibagi jadi 3, kemudian dibagi 36. Kan 36.000. Jadi sebelah kanan mungkin 36 bagi 3 seberapa? 12. Per kelompok 1.000. Apa istilahnya kalau yang seperti ini tuh? Agile apa? Itulah pokoknya nama. Jadi dibuat sistem sel, masing-masing ada 1.000. Dari 1.000 itu dibuat lagi kanan, kiri, depan, belakang. Dari 1.000 masing-masing diangkat satu komandan, dan komandannya harus sahabat, bukan tabi'in. Kalau misalkan ada yang pernah ikut perang Badar, itu yang diangkat jadi komandan di 1.000 tadi. Jadi ada komandan utama, ada komandan sayap kanan, ada komandan tengah, ada komandan kiri. Kemudian setelah itu 1.000, komandan 1.000, komandan bawahnya 1.000, total ada 30 komandan tadi. Di masing-masing kelompok yang 1.000 tadi, itu diangkat lagi seorang penasihat, motivator, dan harus sahabat. Kemudian diangkat lagi oratornya Abu Sufyan. Kemudian diangkat lagi Miqdad bin Amr yang membacakan surat Al-Anfal. Yang jadi pertanyaan, apa sih strategi Khalid bin Walid sampai harus dibuat kecil-kecil seperti tadi? Kata Khalid bin Walid, musuh kita jumlahnya 240.000. 240.000 itu pasti mereka akan menggunakan strategi pasukan berkuda di depan, normal. Biasanya senjata berat selalu duluan. Senjata berat maju di depan, nanti yang di belakang baru infanterinya. Sama seperti dulu juga begitu, pasukan kuda pasti akan di depan, dan di belakangnya pasti akan infanteri, jalan kaki. Kata Khalid bin Walid, biasanya kalau kumpulan 240.000 ini dengan pasukan kuda di depan, itu akan menyisakan jarak. Pasukan berkudanya akan jalan duluan, kemudian di tengah-tengahnya itu pasti ada jarak antara pasukan kuda dengan pejalan kaki, infanteri. Kata Khalid bin Walid, jarak inilah yang akan kita usahakan untuk terus diperlebar. Ini supaya makin ke depan, ini supaya makin ke belakang. Dan kalau sudah dipisah antara pasukan senjata berat dengan senjata ringan, antara kavaleri dengan infanteri, kita singkirkan dulu pasukan kavalerinya. Jadi dibuat pasukan tadi kecil-kecil supaya bisa masuk ke... Karena kalau 36.000 ngumpul semua, itu nggak bisa masuk ke tengah-tengah. Mudah-mudahan kebayangnya. Bisa masuk ke tengah-tengah, nanti yang satu dorong ke depan, yang satu dorong ke belakang, yang satu di depan. Jadi dari belakang diserang, dari depan diserang, pasukan infanterinya juga seperti itu. Dan usahakan ini makin lama makin jauh. Karena kalau kavaleri nggak menjauh dari infanteri, khawatir nanti kavaleri mundur melindungi infanterinya. Dijauhkan, usahakan mereka nggak dikepung. Kenapa? Karena kalau mereka dikepung, mereka akan melawan balik. Mirip seperti balon, kalau misalkan diikat, balonnya keras, kita pegang, itu membel balik deh. Tapi kalau misalkan ada balon, kemudian diikat, dibuka, kita tekan, itu pasti cepat keluarnya. Dikepung dari belakang, dikepung dari depan, dikepung dari kanan, ditekan, supaya mereka menjauh. Supaya mereka keluar dari medan pertempuran, supaya mereka menjauh dari pasukan infanteri. Jangan dikepung seluruhnya, tapi dibiarkan mereka keluar menjauh. Ini setelah dikepung, baru nanti kita serang pasukan infanterinya. Khalid bin Walid sudah bikin strategi seperti tadi. Abqariyah askariyah, kalau kata Jenderal Akram, kecerdasan militer Khalid bin Walid.
Sudah disiapkan pasukan, sudah dibagi-bagi strateginya. Tiba-tiba telepon, perang mau dimulai. Ada surat datang dari Madinah, diterima oleh Khalid bin Walid. Utusan datang membawa surat, diterima oleh Khalid karena komandan. Dibuka suratnya, apa isi suratnya? Satu, ada 3 isinya. Satu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Abu Bakar As-Siddiq.